بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Kahfi, yaitu pada halaman 299, surah Al-Kahfi ayat 46 sampai 53 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 47, nusayyirul jibal, boleh dibaca tusayyaru al-jibalu. Kemudian pada ayat 48, laqad ji'tumuna, dal ketemu jim boleh diidgham, laqad ji. Bal za'amtum, lam ketemu zain boleh diidgham, baz za'amtum. Ayat 50, lil malaikatis judu, taknya boleh didhamah, lil malaikati
tusjudu. Kenapa? Karena asalnya usjudu. Maka lil malaikatusjudu. Kemudian pada ayat 51, asyhadtuhum. Boleh dibaca asyhadnahum. Asyhadtu saya, asyhadna kami. Wama kuntu boleh dibaca wama kunta. Ini adalah qiraahnya Abu Ja'far membaca kunta. Selainnya semuanya membaca kuntu. Demikian juga asyhadnahum itu adalah qiraah Abu Ja'far saja. Yang lainnya asyhadtuhum. Kemudian ayat 52, yaqulu, ya boleh diganti nun menjadi naqulu. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa ditampilkan ya? Enggak nyambung. Kenapa? Enggak nyambung. Berarti perlu dicoba sebelum kajian ya, supaya pas kajiannya bisa masuk. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu harta, wal banuna dan anak-anak adalah zinatu perhiasan al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Wal baqiyatu sedangkan yang tersisa, as-salihatu yang saleh, khairun itu lebih baik inda rabbika di hadapan pemeliharamu, thawaban akan pahalanya, wa khairun dan lebih baik amala akan angan-angannya. Ringkasnya ayat ini adalah dunia kalau dibandingkan dengan akhirat jauh lebih baik akhirat. Kenapa? Karena akhirat sifatnya adalah baqiyat, tersisa, terus ada, enggak pernah hilang, enggak pernah fana. Tapi kalau dunia maka tidak akan tersisa, pasti akan fana, pasti akan hancur, pasti akan binasa. Itu ringkasnya maksud ayat ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah mengatakan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sementara dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dia meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, meninggalkan perhiasan hidup dunia. Berarti apakah kalau kita menghendaki akhirat, kita harus meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak? Enggak usah punya anak, enggak usah punya duit, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud meninggalkan perhiasan dunia, yaitu meninggalkan harta dan anak-anak, maksudnya tidak tersibukkan dengan harta dan anak-anak sehingga lalai dari akhirat. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita disuruh untuk melepaskan diri dari semua harta kita. Udah harta semuanya disedekahkan saja, enggak usah punya rumah, enggak usah punya motor, enggak usah punya mobil, enggak usah punya sawah. Bukan itu yang dimaksud, salah. Karena kalau itu yang dimaksud tidak sesuai dengan praktek para sahabat. Para sahabat semuanya atau hampir semuanya punya rumah. Kalaupun ada yang tidak punya rumah, itu karena mereka sangat miskin saja. Dulu pernah saya ketemu seseorang membawa beberapa anak-anaknya sama istrinya, mampir di satu masjid, kemudian tidur di emperan masjid sama anak-anaknya masih kecil-kecil, 5 anak atau berapa itu. Nah, ketika kami tanya, rumahnya di mana Pak? Rumahnya adalah rumah Allah, yaitu masjid-masjid. Lo berarti nggak punya rumah? Nggak punya rumah. Kenapa nggak punya rumah? Karena perintah Nabi katanya. Apa perintah Nabi? Perintah Nabi, al-masjidu baitu kulli mu'min.
Masjid adalah rumahnya setiap orang beriman. Hadisnya riwayat Abu Nuaim, derajatnya hasan. Apa betul maksudnya seperti itu? Tidak betul. Kalau maksudnya seperti itu, disuruh nggak usah punya rumah, tapi pindah-pindah ke masjid-masjid. Coba kalau semua muslimin melakukan gimana coba? Misalnya panjenengan semua ini, semua nggak ada yang punya rumah. Tapi semuanya tidur di masjid-masjid. Ya, masjidnya kacau nanti. Nggak bisa untuk sholat, karena banyak orang-orang tidur. Maka itu tafsiran jelas salah. Yang dimaksud masjid adalah rumah setiap orang beriman. Artinya kita dihasung untuk sering ke masjid, sholat jamaah, pengajian. Sebagaimana kita sering masuk rumah kita. Jadi bukan disuruh untuk tidak punya rumah. Bukan begitu. Salah itu. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Ada banyak tafsiran. Tafsiran yang paling bagus menurut saya adalah tafsiran Al-Imam At-Tabari. Beliau mengatakan al-baqiyatus shalihat itu adalah semua macam amal soleh. Itu baqiyatus shalihat. Maka salat baqiyatus shalihat, puasa termasuk, membaca Quran termasuk, sedekah termasuk, wakaf termasuk, mengajar termasuk, belajar termasuk. Semua ini adalah amal soleh, maka sifatnya adalah baqiyah. Tersisa maksudnya terus ada, nggak pernah hancur, karena akan diberi pahala oleh Allah di dalam surga. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, khudhu junnatakum minan nar. Ambillah tameng kalian dari api neraka. Yaitu ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena sesungguhnya kalimat itu akan datang pada hari kiamat. Muqaddimat berada di depan, muaqibat berada di belakang, mujannibat berada di samping kanan, samping kiri kita, yaitu menjaga kita. Wahunnal baqiyatus shalihat. Dan itulah al-baqiyatus shalihat. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Nasai. Berarti al-baqiyatus shalihat adalah 4 wirid ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bagaimana dengan penjelasan Imam Tabari tadi? Apakah tidak bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Karena hadis ini adalah mencontohkan apa itu al-baqiyatus shalihat. Jadi baqiyatus shalihat itu adalah semua amal saleh. Contohnya apa? Contohnya 4 wirid ini. Kenapa 4 wirid ini yang dicontohkan? Menunjukkan fadilah 4 wirid ini daripada wirid-wirid yang lain. Karena itu kita baca 4 wirid ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama mengatakan al-baqiyatus shalihat adalah 5 wirid. Yaitu 4 wirid ini ditambah wirid hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah bersabda, istaghfiru, perbanyaklah minal baqiyatis shalihat, mengucapkan baqiyatus shalihat, yaitu tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Hakim, dan yang lain-lain. Tapi saya jujur, Syekh Albani mengatakan hadisnya dhaif. Nah, di sini ulama-ulama dulu, Imam Hakim, Imam Zahabi mensahihkan. Sementara Syekh Albani mendhaifkan. Mana yang kita ambil? Kalau saya menyarankan, ketika perbedaan antara Syekh Albani dengan ulama-ulama terdahulu, saya sarankan ambil yang ulama-ulama dulu. Karena ulama-ulama dulu ilmunya lebih mantap daripada ulama-ulama belakangan. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita menggunakan pensahihan dari ulama-ulama terdahulu. Antara lain yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ayat 47. Wa yauma, dan pada hari, tusayyaru atau nusayyiru, kami menjalankan al-jibala, gunung-gunung. Kalau dibaca tusayyaru, dijalankan. Al-jibalu, gunung-gunung. Wa tara, dan engkau melihat al-arda, bumi, barizah, tampak.
Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, yaitu para manusia, hamba-hamba Allah. Falam nughadir, lalu kami tidak meninggalkan minhum, dari mereka, ahadan, seorang pun. Maksud ayat ini adalah kondisi hari kiamat. Apa kondisinya? 3. Pertama, gunung dijalankan. Maksudnya dicabut oleh Allah dari tempatnya, kemudian bertebaran, rusak, rontok, menjadi debu, menjadi tanah. Tidak lagi tegap seperti yang kita lihat gunung. Yang kedua, kita lihat bumi menjadi barizah, tampak dan datar. Sehingga tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah. Melengkung ke atas nggak ada, melengkung ke bawah nggak ada. Semuanya datar. Dan semua hamba dikumpulkan sehingga semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada seseorang yang berbicara, maka semua yang di padang mahsyar itu semuanya bisa mendengar. Tanpa perlu ada yang menyampaikan, meskipun orangnya sangat banyak. Yang ketiga, dikumpulkan semua makhluk, wa hasyarnahum, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kondisi hari kiamat. Kondisi yang pertama, gunung dijalankan, ini disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Contohnya Allah mengatakan kal'ihni al-manfush pada surat apa? Al-Qari'ah. Wa takunul jibal, dan gunung menjadi kal'ihnil manfush, seperti kapas yang ditiup. Al-ihn itu ada yang mengartikan kapas, ada yang mengartikan kapas warna. Engkau melihat bumi itu barizah, tampak dan datar. Kondisi datarnya bumi ini terlihat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, yaitu pada surat Thaha ayat 107. Allah mengatakan la tara fiha iwajan wala amta. Artinya tidak ada lagi gunung yang menonjol ke atas, tidak ada lagi lembah yang menonjol ke bawah atau melengkung ke bawah. Jadi semuanya datar total untuk dikumpulkan manusia padanya. Kondisi yang ketiga, Allah kumpulkan semua manusia sehingga tidak ada yang tertinggal. Semuanya terkumpul. Ini disebutkan dalam banyak ayat, antara lain pada kalimat la majmu'un. Pada surat Al-Waqi'ah ayat 50. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah sesungguhnya orang awal dan orang akhir, la majmu'un, sungguh semuanya akan dikumpulkan, ila miqati yaumin ma'lum, kepada perjanjian hari yang sudah ditentukan. Kemudian ayat 48. Wa'uridu, dan mereka dihadapkan, ala rabbika, kepada pemeliharamu, saffa, dengan berbaris. Laqad ji'tumuna, sungguh-sungguh kalian datang kepada kami, kama khalaqnakum, sebagaimana kami telah menciptakan kalian, awwala marrah, pada pertama kali. Bazza'antum, bahkan kalian menyangka, allan naj'al lakum, bahwasanya kami tidak akan membuat untuk kalian mau'idan, satu perjanjian, yaitu perjanjian untuk dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan kondisi di padang mahsyar di akhirat. Semuanya dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing di dunia. Lalu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Kondisi mereka dalam keadaan berbaris-baris. Kondisi mereka datang seperti ketika dulu diciptakan oleh Allah. Sehingga telanjang, bulat, tanpa baju. Sebagaimana kita lahir sebagai bayi tanpa baju. Ini adalah ringkasan dari ayat ini. Kalimat yang pertama, uridu ala rabbika saffa, mereka dihadapkan kepada Allah dengan berbaris. Ini disebutkan dalam beberapa dalil yang lain. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surat Al-Mutaffifin ayat 6.
pada hari para manusia berdiri menghadap kepada pemelihara seluruh alam. Untuk apa menghadap? Untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Kita masing-masing akan dialog sama Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah kita di dunia. Hadis yang sahih menyebutkan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma la yaqifanna", sungguh betul-betul akan berdiri ahadukum, masing-masing kalian, baina yadayillah, di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainahu hijab, tidak ada antara dia dengan Allah tirai. Wala tarjuman, tidak pula ada penerjemah, yutarjimulah, yang menerjemahkan untuknya. Lalu betul-betul Allah akan bertanya kepada kita, alam uti kamalan, bukankah dulu sudah saya kasih harta? Maka kita menjawab, betul ya Allah. Allah bertanya lagi, bukankah sudah kuutus kepada engkau seorang Rasul? Maka kita menjawab, betul ya Allah. Maka masing-masing kita melihat ke arah kanannya, ternyata yang terlihat neraka. Melihat ke arah kirinya, ternyata yang terlihat adalah neraka. Maka Nabi berpesan, hendaklah masing-masing kita bertakwa kepada Allah, jangan sampai masuk neraka, meskipun hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Artinya kalau tidak ada yang disedekahkan kecuali separuh butir kurma, separuh kita makan, separuh kita sedekahkan, sedekahlah. Kenapa? Sedekah menyebabkan selamat dari api neraka. Inilah kondisi di akhirat kelak, masing-masing kita berhadapan di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah untuk dialog sama Allah, ditanya langsung oleh Allah, mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Kalimat yang kedua, kalian datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kalian di awal kali. Artinya manusia bangkit dari kubur berhadapan kepada Allah dalam kondisi seperti bayi lahir, tidak pakai baju dan dalam kondisi tidak pakai sandal, tidak atau belum tetak, belum khitan. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan oleh Allah, hufatan, dalam keadaan telanjang kaki, uratan, dalam keadaan telanjang badan, ghurlan, dalam keadaan belum khitan." Hadis riwayat Bukhari sahih. Meskipun kita di dunia sekarang sudah khitan, tetapi nanti bangkit dari kubur seperti bayi lahir lagi, total semuanya sempurna. Nanti akan dipertanggungjawabkan amal masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kemudian membaca ayat, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh", sebagaimana kami sudah memulai awal makhluk, maka kami pun akan mengulangi seperti itu juga. Kemudian makhluk yang pertama kali dikasih baju pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadis dengan tambahan seperti ini, riwayatnya muttafaqun alaih, berarti sahih pada peringkat yang pertama. Kemudian kalimat ketiga, kalian mengira bahwasanya kami tidak akan membuat perjanjian, maksudnya kalian mengira bahwa tidak akan ada hari kiamat. Berarti ini adalah Allah bicara kepada orang-orang kafir. Kalau kita kan tidak seperti itu kan. Kita meyakini adanya hari kiamat. Nah, di sini kalimat ketiga ini Allah bicara sama orang-orang kafir. Kalian wahai orang-orang kafir tidak mengira bahwasanya kami akan betul-betul membangkitkan setelah kematian. Nah, maka hendaklah kita sebagai muslim, karena berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir tidak percaya ada hari kebangkitan. Kita percaya ada hari kebangkitan, maka marilah sikap kita disesuaikan dengan keyakinan kita ini. Jangan sampai keyakinannya sudah beda sama orang kafir, tapi sikapnya sama orang kafir sama. Apa kemudian fungsinya? Apa keyakinan seperti ini? Keyakinan harus menimbulkan sikap. Keyakinan tetapi tidak menimbulkan sikap, apa fungsinya? Maka orang kafir kalau pelit untuk sedekah, nah orang beriman tidak boleh pelit untuk sedekah. Karena dia tahu apa yang disedekahkan akan kembali ke kantongnya sendiri besok di akhirat. Demikian juga kalau orang kafir, nggak mungkin dia sholat tahajud, sholat malam. Karena nggak ada keyakinan pahala terhadap mereka, pada mereka. Nah kita orang beriman jangan seperti itu. Setiap malam ya tahajud. Kan kita yakin ada surga, ada neraka. Dan Nabi mengatakan, kemuliaan orang beriman pada tahajud.
Berarti tahajud menyebabkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tahajudnya, semakin dahsyat, maka semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Ayat 49. Wa wudi'a, dan diletakkan al-kitabu, kitab itu. Fatara, lalu engkau melihat al-mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa, musyfiqina, mereka takut, mimma fihi, dari apa yang ada dalam kitab tersebut. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, wahai celaka kami, mali, kenapakah hadzal kitabi, kitab ini, la yughadiru, tidak meninggalkan, saghiratan, yang kecil, wala kabiratan, tidak pula yang besar, illa ahsaha, kecuali menjaganya. Wa wajadu, dan mereka mendapati ma'amilu, apa yang mereka amalkan, hadiran, hadir dalam catatan amal tadi. Wala yadhlimu, dan tidaklah mendolimi rabbuka, pemeliharamu, ahadan, kepada seorang pun. Ayat ini menunjukkan bahwa besok pada hari kiamat akan ada kitab catatan amal masing-masing manusia diserahkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, catatan amalnya ditaruh di tangan kanannya. Dia terima dengan tangan kanan. Orang-orang yang jelek, orang-orang kafir, dia akan terima kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya, itu pun dibelikan dari belakang. Gambarannya kira-kira disodokkan dari punggungnya. Nih, terima catatan amalmu. Disodokkan dari belakang, kemudian diambil dari tangan kanan gini. Tangan kiri gini. Ini bedanya muslim dengan kafir. Mukmin dengan kafir. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allah sebutkan pada surat Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin. Wa kuntum, dan adalah kalian azwajan thalathah, menjadi 3 kelompok. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, golongan kanan. Yang kedua, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, golongan kiri. Yang ketiga, was-sabiquna as-sabiqun. Ini golongan kanan tapi yang lebih khusus. Kenapa disebut golongan kanan? Karena mereka terima catatan amal dengan tangan kanan. Disebut golongan kanan. Dan juga disebut golongan kanan karena akan masuk ke arah kanan, yaitu ke dalam surga. Kenapa disebut sebagai golongan kiri? Karena menerima catatan amal dengan tangan kiri. Dan disebut golongan kiri karena akan diarahkan ke arah kiri, yaitu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita ambil beberapa faedah. Wudi'al kitab, diletakkanlah kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah kitab catatan amal manusia. Berapa besarnya kitab catatan amal manusia? Mari kita lihat hadisnya. Sijillan. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah akan membereskan, menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayang syuru alaih, lalu Allah menebarkan kepada dia, membuka untuk dia, tis'atan wa tis'ina sijillan, 99 lembaran, yaitu catatan amal. Kullu sijillin, setiap catatan amal, setiap lembarannya, mithlu maddil basar, seperti mata memandang, sejauh mata memandang. Jadi catatan amal ini besarnya, lebarnya atau panjangnya itu seperti sejauh mata kita memandang. Mata kita mandang berapa kilo itu. Nah, itu catatan amalnya sepanjang itu. Kenapa catatannya segede itu? Karena semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Mau besar, mau kecil, semuanya dicatat. Ucapan juga begitu. Ucapan yang keluar dari mulut kita, semuanya dicatat. Mau besar, mau kecil, semuanya dicatat. Makanya di sini disebutkan, la yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak meninggalkan kecil maupun besar, kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Apa maksudnya kecil besar ini? Ibnu Katsir mengatakan, yaitu dosa kecil maupun dosa besar. Amalan kecil maupun amalan besar. Nah, kalau kita mengikuti tafsir Ibnu Katsir, berarti dosa itu ada 2 macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar.
Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat mayoritas para ulama bahwa dosa ada dua macam, ada yang kecil, ada yang besar. Sebagian kecil ulama berpendapat dosa nggak ada yang kecil, semua dosa besar. Tapi pendapat yang lebih populer adalah dosa ada yang kecil, ada yang besar. Ini salah satu dalilnya, saghiratan wala kabiratan. Dalam ayat ini disebutkan, orang-orang yang berbuat dosa musyfiqin, mereka ketakutan terhadap isi catatan amal masing-masing. Karena paham, dulu amalnya jelek, sehingga pasti isinya mengerikan. Balasannya mengerikan. Nah, bagaimana supaya kita nggak ketakutan besok di akhirat? Bagaimana supaya catatan amal kita nggak membuat kita ngeri? Nih. Rasulullah memberikan cara. Tuba, bahagia, liman wajada, bagi orang yang mendapati fi sahifatihi, dalam catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr, sahih. Nabi katakan pasti bahagia. Maka kalau kita pengen bahagia, banyak istighfar. Sehingga apa yang dulu sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Satu hari jangan kurang 100 kali istighfar. Kalau belum, jadi utangan hari berikutnya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, boleh. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, boleh. Atau istighfar apapun. Yang penting 100 kali. Mudah-mudahan 100 kali sudah termasuk istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat dalam bab wirid yang disebut banyak itu minimal 300. Makanya panjenengan sering kan mendapatkan dalam buku-buku atau dalam koran atau dalam postingan WA, ini baca wirid ini 300 kali. Ngapain sih kata-kata 300 munculnya dari mana? Nah, 300 itu munculnya dari penjelasan sebagian ulama yang mengatakan banyak untuk bab wirid itu minimalnya berapa? 300. Tapi ini hanya perkataan ulama, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh istighfar 300 lebih bagus daripada istighfar 100, tapi maksudnya minimal 100. Kemudian di sini dikatakan mereka mendapati apa yang mereka amalkan semuanya hadir. Maksudnya amal jeleknya hadir, amal baiknya juga hadir, tertulis semuanya. Dan ini disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Muhdara. Pada surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin, pada hari setiap jiwa mendapati ma'amilat min khairin, amal kebaikan yang dia lakukan, muhdaran, dihadirkan, tertulis dalam kitabnya. Wa ma'amilat min su, demikian juga apa yang dia amalkan berupa keburukan juga dihadirkan, tertulis dalam kitabnya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dia sangat ingin andaikan antara dia dengan amal buruknya tadi ada jarak yang jauh. Padahal di dunia kita suka melakukan, tapi begitu sudah mengetahui jeleknya amal tadi, busuknya amal tadi di akhirat, kita pengen sejauh-jauhnya dari amal tadi. Nah, maka ini adalah introspeksi untuk diri kita masing-masing. Kalau kita masih melazimi amal kemaksiatan, mari dihentikan. Kenapa? Nanti kita akan membenci amal tadi ketika catatan amal disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nyesel kenapa dulu melakukan, kita pengen seandainya jarak antara kita dengan amal tadi sejauh-jauhnya. Kemudian ayat yang ke-50. Allah mengatakan, wa il qulna, dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikatus judu, kepada para malaikat, sujudlah kalian li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, lalu mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, adalah dia termasuk dari kalangan jin. Fafasaqa, lalu dia fasik atau keluar, an amri rabbih, dari perintah pemeliharanya. Sampai di sini dulu kita tafsirkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bagaimana itu? Allah suruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya ini bukan penyembahan, tetapi adalah penghormatan. Istilahnya adalah tasyrif, penghormatan.
bukan ibadah penyembahan. Nah, sekarang sujud ibadah dengan sujud penghormatan bedanya apa? Perhatikan bedanya. Bedanya adalah i'tiqadu ar-rububiyah. Meyakini sebagai Rabb, sebagai Tuhan terhadap yang disembah. Kalau seseorang sujud kepada yang lain, meyakini bahwa yang saya sujudi ini adalah Tuhan, nah disitulah yang disebut sebagai sujud penyembahan. Itu baru syirik namanya. Tetapi kalau sujud tanpa ada keyakinan dalam hati bahwa ini Tuhan, itu namanya bukan penyembahan. Makanya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak ada masalah. Kenapa? Tanpa ada keyakinan sebagai Tuhan untuk Nabi Adam. Nggak ada satupun malaikat meyakini ini Adam ini Tuhan. Nggak. Tetapi untuk syariat Nabi Muhammad SAW, sujud kepada siapapun selain Allah, hukumnya haram, baik disertai dengan keyakinan sebagai Tuhan maupun tidak, sama saja. Jadi kita datang ke rumah orang tua kita, kemudian tersungkur sujud sama orang tua. Nggak boleh. Istri minta maaf kepada suaminya, kemudian sujud di depan dia. Nggak boleh. Minta maaf aja. Silahkan minta maaf. Okay. Setelah berbuat salah, minta maaf. Mohon maaf mas, saya salah. Nah, ambil tangannya, cium, selesai. Tapi kalau mau sujud, nggak boleh. Untuk syariat dulu, diperbolehkan orang sujud kepada orang lain selain Allah, asalkan hati tidak meyakini sebagai Tuhan. Itu syariat zaman dulu. Tapi syariat Nabi Muhammad sudah nggak boleh. Dalilnya apa? Selain ayat ini. Dalilnya adalah disebutkan di dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Saya melihat ada ahadara asyara kaukaban, ada 11 bintang, dan matahari dan bulan, semuanya sujud kepada saya. Surat Yusuf ayat 4. Takwilan dari mimpi ini adalah disebutkan di akhir surat. Yaitu ketika semua keluarga Nabi Yusuf datang ke negara Mesir, Nabi Yusuf sebagai pejabat Mesir, maka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Bapaknya, ibunya, dan 11 saudaranya. Nah, maka pada saat itulah Nabi Yusuf tahu, oh ternyata takwilnya di sini. Nah ini bapaknya Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf untuk menghormati anaknya yang Nabi Yusuf ini. Apakah tidak syirik? Tidak. Apakah boleh? Boleh, karena zaman dulu memang boleh. Tapi sekarang nggak boleh. Sekarang sudah apa? Diubah hukumnya oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Kata-kata kecuali iblis, apakah berarti iblis termasuk dari golongan malaikat? Bukan. Karena di sini Allah mengatakan dengan jelas, kana minal jin. Dia itu termasuk dari kelompok jin. Jadi ada kelompok manusia, ada kelompok malaikat, ada kelompok jin. Ini iblis dari kalangan jin. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat iblis termasuk dari malaikat. Karena di sini Allah katakan kepada malaikat, sujudlah. Iblis disuruh sujud, berarti termasuk malaikat. Yang benar, enggak. Iblis dari kalangan jin, dalilnya ini. Kana minal jin. Kemudian, kenapa iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena iblis menyerupai tingkah malaikat pada saat itu, yaitu dia ahli ibadah. Malaikat itu setiap saat ibadah kepada Allah. Nah, iblis mengikuti tingkahnya malaikat. Dia suka ibadah. Sehingga iblis waktu itu adalah seorang hamba yang saleh, ahli ibadah. Maka karena Allah melihat dia ahli ibadah, disuruh dengan perintah yang sama oleh Allah sebagaimana perintah kepada malaikat. Suruh sujud. Nah, begitu disuruh sujud, malaikat mau taat sujud, iblisnya tidak mau taat sujud. Kata Ibnu Katsir, khanahu asluhu. Kenapa dia tidak mau sujud? Karena dikhianati oleh sumber penciptaan asalnya. Malaikat diciptakan dari sinar. Sementara iblis diciptakan dari apa? Api. Nah, api itu tidak seperti sinar. Sinar itu sifatnya adalah memberikan manfaat, memberikan penerangan dan sebagainya. Kalau api itu sifatnya merusak, membakar dan sebagainya, membuat gosong. Nah, maka karena sumber sifatnya adalah dari api yang mempunyai sifat-sifat jelek tadi, maka sifat jeleknya kemudian muncul. Dia jadi sombong. Saya disuruh sujud sama
Adam. Adam ini anak baru muncul. Saya sudah lama ibadah sama Allah. Nggak bisa. Nah, ini sombongnya muncul gara-gara apa? Sumber asalnya yang jelek. Kemudian di akhirnya menjadi apa? Fasik, yaitu tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada kita, afatattakhiduna? Apakah kalian menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan keturunannya aulia sebagai wali-wali atau pengurus-pengurus atau kekasih-kekasih min duni selain saya? Wa hum lakum adu, sementara mereka bagi kalian adalah sebagai musuh? Ini pertanyaan tetapi maksudnya larangan. Jangan menjadikan iblis sebagai kekasih. Kenapa? Dia memusuhi kalian kok malah dijadikan kekasih. Karena itu jangan melakukan langkah-langkah setan, yaitu melakukan perkara-perkara yang disukai oleh setan. Cerai suami istri itu disukai oleh setan. Jangan cerai. Cerai dilakukan ketika memang sangat terpaksa. Itu baru cerai. Kemudian apalagi? Ngomong kotor. Itu kehendak setan. Jangan ngomong kotor. Kalau kita ngomong kotor berarti menjadikan setan sebagai kekasih. Setan sangat tidak suka kalau orang sholat jamaah. Nah, malah kita hendaklah sholat jamaah terus. Kenapa? Sholat jamaah berarti kita memusuhi setan. Setan tidak suka orang bangun malam tahajud. Nah, maka hendaklah kita tahajud terus setiap malam. Kenapa? Memusuhi setan. Setan itu setiap malam mengatakan kepada manusia, masih malam, bubuk lagi. Ketika bangun, dia datang, masih malam, bubuk lagi. Ketika bangun lagi, dia datang, masih malam, bubuk lagi. Terus begitu. Makanya kata Ustadz Mukhtar, beliau pernah ngisi juga di sini. Kalau bangun, maka supaya tidak dibisiki setan untuk bubuk lagi, caranya gimana? Caranya duduk. Jadi begitu bangun, melihat jam, oh udah jam bangun ini, duduk. Karena kalau kita nunggu, sebentar lagi lah. Tapi sambil tidur, itu pasti ngeblasnya lama. Misalnya nih, jam 3 kurang seperempat sudah bangun. Biasanya kita bangun jam 3. Nah, maka menurut teori Ustadz Mukhtar, langsung duduk. Karena menunggu seperempat jam ini, kalau kita nunggunya sambil bubuk di atas kasur, nggak akan jam 3 bangun. Pasti lebih. Tapi kalau duduk, insya Allah lebih terjaga. Nah, maka itulah cara kita untuk apa? Memusuhi setan. Jangan melakukan langkah-langkah atau mengikuti langkah-langkah setan. Ada satu hadis yang berkaitan dengan sujudnya manusia. Dan sujudnya iblis atau enggannya iblis untuk sujud. Yaitu Nabi mengatakan, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, kalau manusia itu membaca ayat sajdah, fasajada lalu sujud, i'tazala syaitanu yabki. Setan pun menyingkir sambil menangis. Dia mengatakan, ya wailah, celaka saya. Manusia disuruh sujud, lalu dia sujud, maka dia dapat surga. Sementara saya disuruh untuk sujud, lalu saya durhaka, maka saya mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim sahih. Artinya, siapa yang membaca ayat sajdah, kemudian melakukan sujud tilawah, maka setan menangis mewek. Nah, kita membuat setan mewek itu sama dengan memusuhi setan. Kita membuat setan senang tertawa itu sama dengan menjadikan setan sebagai kekasih. Orang menguap, kemudian mulutnya nggak ditutup, maka setannya masuk. Nah, ini berarti memberikan kesempatan setan untuk masuk. Ini menjadikan setan sebagai kekasih. Apalagi kalau bersuara, nah itu setannya tertawa terbahak-bahak, wah keplok-keplok, seneng setannya itu. Nah itu berarti membuat apa? Menjadikan setan sebagai kekasih. Jangan begitu. Menguap langsung tutup. Nah setannya nggak seneng, wah ini saya nggak bisa masuk nih. Dia nunggu suara, kapan bersuara, tapi nggak kita suarakan. Nah setannya nggak suka lagi. Maka lakukanlah perkara-perkara yang setan tidak suka. Jangan melakukan perkara-perkara yang setan menjadi suka. Allah mengatakan, bi'sa seburuk-buruk lidzalimina, bagi orang zalim, badala sebagai ganti. Ya. Kemudian ayat 51. Ma asyhadtuhum, tidaklah aku mempersaksikan kepada mereka khalqas samawati, penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi,
wala dan tidak pula khalqa anfusihim penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu dan tidaklah aku muttakhidhal mudillina menjadikan orang-orang yang menyesatkan adudan sebagai penolong. Itu kalau dibaca kuntu. Kalau dibaca kunta, wa ma kunta dan tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad muttakhidhal mudillin menjadikan orang-orang yang menyesatkan adudan sebagai penolong. Maksud ayat ini adalah bahwa yang menciptakan segala sesuatu hanya Allah. Allah tidak pernah minta bantuan kepada selainnya. Maka semua selain Allah tidak berhak untuk disembah. Maka maksudnya, kenapa kalian nyembah setan? Nyembah setan maksudnya taat sama setan. Setan membisikkan kemaksiatan, kita mentaati. Itu berarti nyembah setan. Nah, Allah mengatakan yang bisa menciptakan segala sesuatu saya, maka taat hanya kepada saya, nggak boleh taat kepada selain saya, yaitu kepada setan nggak boleh. Itu maksud ayat ini. Dalil yang lebih jelas bahwasanya Allah saja yang bisa menciptakan, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 54. Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ala ketahuilah lahu hanya milik Allah. Al khalqu penciptaan, wal amru dan perintah. Maksudnya yang bisa mencipta hanya Allah. Yang bisa memerintahkan, membuat hukum hanya Allah. Yang mengatur hanya Allah. Selain itu nggak bisa ngatur. Karena itu ayat ini menegaskan seperti yang ditegaskan oleh ayat 51 ini, maknanya sama. Ayat 52, Allah mengatakan, sebelum ayat 52, ini saya teringat kata-kata dzurriyyatahu. Kembali ke ayat 50, ada kata-kata dzurriyyatahu, keturunan iblis. Kata-kata dzurriyyah, keturunan iblis, menunjukkan bahwa iblis itu punya anak, punya cucu, dan seterusnya keturunan. Berarti iblis itu beranak pinak seperti manusia. Berarti iblis itu juga ada pernikahan. Maka iblis ada makan pada mereka, ada minum pada mereka, ada bubuk pada mereka. Kemudian ada menikah pada mereka, ada beranak pada mereka. Sama dengan manusia. Hanya bedanya manusia nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat manusia. Kita nggak bisa dengar suara mereka, tapi mereka dengar suara kita. Apa dalilnya? Setan mendengar suara kita. Dalilnya hadis tentang azan. Setan itu datang ke masjid mengganggu orang yang sholat. Kalau dikumandangkan azan, dia lari terbirit-birit. Nah, berarti setan mendengar apa? Suara manusia. Kalau azan sudah selesai, maka dia datang lagi ke masjid mengganggu. Nanti kalau ada qomat, dia lari lagi. Qomat selesai, dia datang lagi mengganggu. Nah, mendengar suara manusia. Dalil yang lain, kalau kita masuk rumah kita mengucapkan Assalamualaikum atau Bismillah, nah, maka setannya mengatakan kepada temannya, wah ini sudah membaca Bismillah, ini sudah membaca Assalamualaikum, kita nggak bisa masuk nih, nggak bisa bermalam di situ. Nah, berarti setan mendengar suara kita, tapi kita nggak mendengar suara mereka. Sehingga kata-kata dzurriyyah ini satu kata saja menimbulkan makna yang banyak, ya. Bahwasanya mereka menikah dan sebagainya tadi. Bahkan Syekh Syihabi, guru saya dari Yaman, pernah menceritakan di Yaman itu ada satu masjid. Masjidnya itu sepi, tetapi pada suatu hari itu ketika imam mengimami sholat jamaah, masjidnya sepi, jamaahnya sedikit, aminnya itu banyak sekali, Pak. Amin, banyak. Nah, begitu salam selesai, dilihat di belakang, loh, kok jamaahnya cuma 2 atau 3 seperti biasanya, sedikit. Nah, maka muadzinnya ditanya, loh Pak, ini tadi yang amin kok banyak sekali, dari mana Pak? Nah, muadzinnya mengatakan, oh ini sudah biasa Mas. Ini tadi ada kelompok jin yang datang ke sini rame-rame rombongan sholat. Terus kenapa mereka rombongan di sini? Mereka lagi menghadiri walimah katanya. Jadi muadzinnya sudah terbiasa dengan jin-jin yang sering mampir di masjid itu, sehingga muadzinnya yang tahu. Tapi orang yang baru ke situ nggak pernah ngerti. Nah, maka muadzinnya sering dialog sama jinnya gitu. Nah, pada rame-rame ada apa nih? Oh, ada walimah nih. Nah, walimah siapa nggak ngerti? Walimah dari kalangan apa? Jin. Nah, ini cerita dari guru saya nggak bisa mendustakan. Meskipun
Masalah-masalah seperti ini bisa saja hanya halusinasi dan sebagainya, tapi menurut saya ya banyak fakta-fakta yang menunjukkan hal yang serupa. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 52. Allah mengatakan, "Wa yauma," dan pada hari, naqulu, kami mengatakan, nadu, panggillah, syuraka'iya, sekutu-sekutuku, alladzina za'amtum, yang kalian menyangka, yaitu menyangka di dunia sebagai sekutu. Fada'auhum, lalu mereka memanggil mereka, falam yastajibu lahum, lalu mereka tidak mengijabai mereka, yaitu tidak mendatangi panggilan mereka. Wa ja'alna, dan kami jadikan bainahum, di antara mereka, maubiqan, tempat kebinasaan. Maksud ayat ini adalah pada hari kiamat Allah akan mengejek orang-orang kafir dengan cara, Allah katakan, sekarang kamu sudah masuk alam akhirat. Kamu dulu menyembah selain saya. Nah, sekutu-sekutu saya itu sekarang kamu panggil untuk menyelamatkan kamu kalau bisa. Katanya dulu di dunia bisa menyelamatkan kalau nanti besok di akhirat datang. Nah, sekarang panggil. Ternyata dipanggil nggak ada yang datang sama sekali. Dan Allah jadikan antara mereka, orang-orang kafir, dengan Tuhan-Tuhan yang mereka panggil itu ada tempat kebinasaan, sehingga tidak mungkin orang kafir ini bisa sampai kepada Tuhan mereka. Mau ketemu aja nggak bisa, apalagi mau minta tolong, semakin nggak bisa. Itu makna secara umum ayat ini. Kata-kata za'amtum, kalian mengira, maksudnya kalian mengira bahwasanya mereka bisa menjadi penolong. Atau kalian mengira bahwasanya mereka adalah sekutu Allah. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat yang lain. Pada surat Al-An'am ayat 94. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء. Allah katakan, sekarang saya tidak melihat bersama kalian ada orang-orang yang bisa menolong kalian, yang kalian dulu menyangka bahwa mereka adalah sekutu-sekutu untuk kalian, yaitu sekutunya Allah yang berhak disembah oleh mereka. Kata-kata maubiqa, tempat kebinasaan, bainahum, yang ada di antara mereka, yaitu di antara orang kafir dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ada tempat yang memisahkan, yaitu tempat kebinasaan tadi. Maubiqa ini, sebagian ulama tafsir mengatakan, yaitu satu lembah yang ada di akhirat kelak. Lembah ini memisahkan antara orang kafir dengan orang-orang yang, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Lembah ini berada di dalam neraka Jahannam. Maka Jahannam itu tempatnya beraneka ragam. Ini ada grup orang-orang kafir, tempatnya sini. Ini ada grup Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, arca-arca, sini. Berdasarkan penafsiran tersebut. Ada lagi penafsiran yang lain. Wa ja'alna, dan kami jadikan bainahum, di antara mereka. Mereka siapa? Mereka orang beriman dengan orang kafir. Antara orang beriman dengan orang kafir ada maubiqon, ada tempat kebinasaan, sehingga orang kafir ini terpisah dari orang mukmin. Orang mukmin mendapatkan kenikmatan, orang kafir mendapatkan kesengsaraan. Dan tafsir seperti ini, bainahum ini adalah antara muslim dengan kafir, ini ada bandingannya pada ayat yang lain. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surat Yasin ayat 59. Wamtazu, dan berpisahlah kalian, al yawma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Jadi asalnya di padang mahsyar kan kumpul orang muslim, orang kafir. Tetapi kemudian oleh Allah dipisah, imtazu. Kalian sekarang pisah, wahai orang-orang kafir, masuk neraka sana. Ini orang-orang beriman masuk surga. Maka ayat ini surat Yasin 59 ini menafsirkan wa ja'alna bainahum untuk tafsiran yang kedua. Ayat terakhir. Allah mengatakan wara'a, dan melihat al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, an-nara, api neraka. Fadhannu, maka mereka meyakini, annahum, bahwasanya mereka mawaqi'uha, akan terjerumus ke dalamnya. Walam yajidu, dan mereka tidak akan mendapati anha, dari neraka, masrifa, tempat untuk berpaling. Maksud ayat ini adalah ketika neraka didatangkan, orang-orang kafir ketakutan dan mereka yakin 100% pasti kami akan nyemplung.
Karena tahu amalnya dulu di dunia jelek. Nah, maka sebaliknya orang-orang yang beriman, karena mereka tahu amalnya baik di dunia, sehingga di akhirat merasa aman, tentram, tidak ketakutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, demi keagunganku dan kemuliaanku, saya tidak akan mengumpulkan untuk hambaku 2 kali merasa aman dan 2 kali merasa takut. Maksudnya gimana? Kalau dia merasa aman kepada siksaku di dunia, maka akan saya bikin dia ketakutan pada hari kiamat. Kalau dia merasa takut kepada siksaku ketika di dunia, maka saya bikin dia aman besok pada hari kiamat. Kalau masih mau riba, itu berarti merasa aman dari siksa Allah. Maka yang masih mau riba akan dibikin takut besok di akhirat. Kalau pengen tidak ketakutan di akhirat, tinggalkan apa? Riba. Karena kita mau riba, baik kita yang memberi tambahan atau kita yang memakan tambahan sama saja, sama-sama dilaknat oleh Allah. Nah, maka itu berarti apa? Tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ancaman riba sangat-sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhentilah dari riba. Di sini disebutkan ra'al mujrimunan nar. Orang-orang kafir melihat neraka. Neraka didatangkan oleh Allah. Bagaimana kondisi datangnya neraka disebutkan dalam hadis. Yu'ta bi jahannam. Hadis riwayat Muslim. Akan didatangkan neraka jahannam yauma idzin pada hari itu. Laha sab'una alfa zimamin. Mereka memiliki, neraka memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alf malak. Setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat yajurunaha, yang menarik neraka jahanam tadi. Hadis riwayat Muslim. Inilah besarnya neraka jahanam. Disiapkan 70.000 tali kekang. Satu tali kekangnya saking gedenya dipegang oleh 70.000 malaikat. Padahal malaikat makhluk yang besar-besar, yang kuat-kuat. Jadi gedenya neraka jahanam seberapa? Enggak kebayang sudah. Makanya ketika Allah kasihkan ahli neraka di dalam neraka, neraka mengatakan, hal mim mazid, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya oleh Allah diinjak itu neraka. Nah, begitu diinjak, dia mengatakan, qat, sudah ya Allah, sudah. Udah nggak minta tambahan lagi. Andaikan nggak diinjak oleh Allah, dia minta tambahan terus. Kenapa? Saking besarnya neraka jahanam ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita selamat dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.